Akhir cerita Duda Sang Bos CEO. Episode 93. Derian masuk ke dalam ruangan bersalin. Di sana Derian bisa melihat bagaimana Tania merasakan kontraksi yang begitu hebat. Anaknya sebentar lagi akan lahir. Derian menghampiri Tania lalu menggenggam tangan Tania dan berbisik di telinga sebelah kanan sang istrinya. "Sayang yang kuat, aku ada di sini," bisik Derian. Setelahnya Derian mengecup kening Tania. "Kita mulai ya Bu, nanti dengar instruksi dari saya kalau saya suruh ngejen." "Ngejen ya Bu," ucap dokter. "Bismillahirrahmanirrahim, ayo Bu ngejen," ucap dokter lagi. Tania dengan sekuat tenaga mengejan. Tania merasa seluruh tulangnya rontok semua. Dokter menginstruksikan lagi untuk mengejan. "Ayo Bu, tinggal sedikit lagi, kepalanya sudah mulai kelihatan," ucap dokter. "Ayo sayang, sebentar lagi anak kita akan keluar," ucap Derian. Derian merasa tubuhnya lemas, lututnya apalagi dia sampai berlutut saking tidak bisa menahan bobot tubuhnya. Walaupun dokter sudah menyediakan tempat duduk untuk Derian, tapi tidak tahu kenapa kaki Derian seperti jeli. Tania mencoba narik nafas panjang lalu mengejan untuk terakhir kalinya, dan di saat itu suara bayi baru lahir terdengar. Tania merasa terharu mendengar tangisan anaknya, begitupun Derian sampai menangis mendengar suara anaknya yang sangat kencang menghiasi ruangan. "Selamat ya Pak, Bu, anaknya laki-laki sehat dan tidak kekurangan apapun. Silahkan buat ayahnya untuk mengazani," ucap dokter. "Aku azanin dulu anak kita ya sayang," ucap Derian yang ditanggapi anggukan kecil oleh Tania. Derian bangkit dari duduknya walaupun kakinya merasa sangat lemas. Derian menghampiri anaknya yang sudah dibaringkan di tempat khusus bayi. Anaknya yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Derian melihat anaknya dengan penuh rasa sayang. Derian menundukkan kepalanya dekat telinga kanan sang anak untuk diazanin dan telinga kiri untuk dia bacakan igomah. Dokter yang masih sibuk mengurus Tania sempat tidak sadarkan diri. Walaupun tidak mengalami pendarahan tapi tekanan darah Tania sangat rendah, apalagi Tania tadi sempat kekurangan oksigen. Setelah selesai mengazani anaknya, Derian dipersilahkan untuk keluar. Derian tidak tahu kalau Tania sedang tidak sadarkan diri. Derian mengikuti perintah dokter untuk keluar, sedangkan suster langsung membawa anak Tania dan juga Derian ke ruangan khusus bayi. Saat Derian keluar, di sana sudah ada kedua orang tuanya dan juga kedua sahabatnya. Dio, anak itu, sudah tertidur di pelukan Roni. "Gimana Yan keadaan Tania?" tanya Santi. "Lagi ditangani sama dokter Mah. Alhamdulillah Tania dan bayi kita selamat," ucap Derian. "Alhamdulillah, jenis kelaminnya apa?" tanya Danu. "Laki-laki lagi Pak, anak Derian," ucap Derian sambil tersenyum. Derian dan Tania dari awal tidak mempermasalahkan apa jenis kelamin anak mereka, yang penting anaknya sehat dan juga tidak kekurangan apapun. "Alhamdulillah, kapan mereka keluar dari dalam sana?" tanya Danu. "Mungkin sebentar lagi," ucap Derian. Derian masih lemas, dia pun duduk di kursi ruang tunggu. Santi yang melihat anaknya lemas langsung memberikan air putih untuk anaknya. "Diminum dulu nak," ucap Santi sambil memberikan botol air. "Makasih Mah," ucap Derian lalu mengambil botol air minum dari ibunya. Tak lama boks bayi yang didorong oleh suster keluar dari ruangan itu. Terlihat bayi yang masih kemerahan kulitnya sedang menggeliat di dalam bedongan. "Masya Allah, cucu Mama," ucap Santi. "Maaf ya Bu, kami harus membawa bayinya terlebih dahulu ke ruangan bayi. Nanti 1 jam lagi kami akan mengantar bayinya ke ruangan Bu Tania," ucap suster. "Baik, silahkan Sus," ucap Santi. Suster itu tersenyum menanggapi ucapan Santi,
lalu mendorong kembali box bayi itu. Derian melihat wajah sang anak persis seperti dirinya dan juga Dio, tapi bibirnya mirip sang ibu. "Kenapa anak kamu semua mirip sama papinya?" ucap Santi. "Kan aku papinya, Mah." "Iya, pantaslah mirip aku," ucap Derian. "Iya kan, bisa saja anak keduamu itu mirip sama ibunya. Wong pas hamilnya kamu yang lebih bucin ke Tania," ucap Santi. Saat Derian mau menanggapi ucapan ibunya, dokter dan perawat yang lain mendorong berangkar Tania dari dalam. Terlihat Tania masih menggunakan selang oksigen. Derian dan semua orang mengikuti dokter dan beberapa perawat yang membawa Tania menuju ruang inap. Derian merasa bahagia karena istri dan anaknya selamat. Setelah sampai di ruang inap, dokter dan perawat memindahkan tubuh Tania ke ranjang yang sudah berada di sana. Peralatan medis pun mereka benahi agar bisa berjalan dengan baik. Semuanya sudah selesai, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Pak atas kelahiran anak laki-lakinya. Dan saya mau bilang kalau istri Bapak tadi sempat pingsan dan sekarang pun masih belum sadar, ucap dokter. Ucapan dokter membuat semua orang di sana sangat terkejut termasuk Derian. Derian menyangka kalau semuanya baik-baik saja, tapi ternyata keadaan istrinya tidak. "Apa istri saya baik-baik saja?" tanya Derian khawatir. "Istri Bapak baik-baik saja, karena tenaganya terkuras abis pasca melahirkan, tapi nanti kita tunggu Bu Tania sadarkan diri, dan saya akan periksa kembali," ucap dokter. "Baik, terima kasih dokter," ucap Derian. "Sama-sama Pak, kalau begitu saya permisi dulu," ucap dokter. "Silahkan," ucap Derian. Dokter dan para perawat keluar dari ruangan tersebut. Derian menghampiri Tania yang masih belum sadarkan diri. Derian kira semua akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Senja terlukis indah di sana dengan pemandangan yang masih sama. Tania pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Dia masih ingat kalau di tempat inilah pertama kali Tania bertemu dengan wanita cantik yang tak lain adalah ibu dari Dio. Saat Tania sedang menikmati indahnya pemandangan di depan sana, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di sampingnya dan ternyata adalah ibu dari Dio. "Mbak Sasa," ucap Tania kaget karena Sasa tiba-tiba berada di sampingnya. "Gimana rasanya melahirkan Tania?" tanya Sasa. Mereka berdua berdiri sambil menghadap ke arah warna senja yang berada di depan mereka. "Sakit? Itu yang pertama kali saya rasakan, tapi rasa sakit itu tergantikan dengan rasa bahagia saat mendengar suara tangisan anak aku," ucap Tania. "Seperti itulah aku dulu saat melahirkan anak aku. Walaupun saya berada di ambang hidup dan mati, tapi aku bisa mendengar suara tangisannya, suara Mas Derian yang mengumandangkan azan untuk anak kita," ucap Sasa. Tania yang mendengar kata "kita" yang keluar dari mulut Sasa, kenapa hatinya sakit sekali. "Tapi sayang, Tuhan berkehendak lain. Aku tidak pernah merasakan gimana rasanya memeluk anak sendiri, gimana memberikan ASI pertama kali untuk anak aku. Semuanya aku gak merasakan. Tapi di balik semua itu aku bersyukur anak aku bisa bertemu sama ibu sambung seperti kamu," ucap Sasa sambil tersenyum, dan benar senyuman yang dimiliki Dio adalah senyuman yang ibunya turunkan ke dia. "Aku hanya menjalankan tugas sebagai ibu saja," ucap Tania. "Tolong sayangi anak aku juga ya Tania, walaupun sekarang kamu memiliki anak kamu sendiri," ucap Sasa. Ucapan Sasa sama persis seperti ucapan Dio saat di taman. Tania jadi berpikir apa ibu dan anak itu berpikir Tania akan membeda-bedakan. Tania tidak ada pikiran ke sana. Tania sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. "Aku gak akan membeda-bedakan mereka, Mbak. Jangan khawatir, aku menyayangi Dio seperti anak aku sendiri," ucap Tania. "Makasih Tania. Mungkin ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir, dan terima kasih sudah memberikan kado terindah kepadaku," ucap Sasa. "Maksud Mbak?"
Tanya Tania bingung sambil menatap Sasa dengan intens. Sasa menunjuk ke arah depan. Di sana sudah ada anak perempuan yang cantik memakai gaun berwarna putih, dan anehnya Tania merasa dekat dengan anak itu. Dia adalah anak kamu yang waktu itu keguguran, ucap Sasa. Mana mungkin Mbak, saat saya keguguran anak saya yang ada di perut masih gumpalan D4 rah, ucap Tania. Iya memang, tapi kita tidak tahu yang di atas sudah merencanakan apa, tapi saya menjamin kalau itu memang anak kamu sama Mas Derian, ucap Sasa. Tania merasa ini semakin aneh, mana bisa anaknya yang dulu sempat keguguran bisa tumbuh dengan cantiknya, usia anak itu juga mungkin 1 tahun karena masih kecil. Apa aku boleh memeluknya? Tanya Tania. Boleh. Tapi jangan lama-lama, kamu harus kembali ke sana, kasihan anak kamu yang baru saja lahir, ucap Sasa. Tania hanya menganggukkan kepalanya lalu menghampiri gadis kecil itu. Mata Tania sudah berkaca-kaca saat melihat wajah cantik anaknya. Tania langsung memeluk anaknya sambil menangis dan gadis itu pun memeluk Tania balik sambil berkata, "Mami," ucap gadis kecil itu. Tangisan Tania semakin kencang saat mendengar suara lembut yang keluar dari mulut anak itu. Tania merasa tidak percaya kalau yang dia peluk adalah anaknya dulu. Sasa menghampiri Tania dan mengelus bahu Tania. Tania yang merasakan itu terpaksa melepaskan pelukannya dan menatap ke arah Sasa. Sudah waktunya kami pergi dan juga sudah waktunya kamu kembali, ucap Sasa. Tania sebenarnya berat melepaskan gadis kecil itu. Tania menatap gadis itu dengan sedih sedangkan anak itu malah tersenyum bahagia. Dara Angelina Wijaya, ucap Tania. Nama cantik buat anak mami yang cantik, ucap Tania lagi sambil menangis. Senyuman gadis itu semakin berkembang saat mendengar nama yang dibuat oleh ibunya. Aku tunggu mami di surga nanti, ucap Angel malaikat kecil Tania dan Derian yang sudah pergi terlebih dahulu. Ucapan gadisnya membuat tangisan Tania semakin kencang, air mata yang tak bisa dibendung lagi semakin keluar, dan akhirnya Tania tersadar di satu ruangan dan sorot cahaya dari lampu menghalau matanya. Ternyata Tania sudah kembali ke dunianya. Tangisan Tania berlanjut, dia merasakan sedih yang teramat dalam. Episode 94. 5 bulan kemudian. Sudah 5 bulan Tania sudah keluar dari rumah sakit dan juga anaknya yang diberi nama Dersha Marvelio Wijaya, anak laki-laki yang tumbuh dengan baik, menjadi teman untuk sang kakak yaitu Derdio Nathaniel Wijaya, anak sulung Derian dan juga Tania. Semenjak insiden Tania tidak sadarkan diri setelah melahirkan, Derian menjadi protektif terhadap Tania. Derian tidak ingin Tania hamil lagi karena alasan dia tidak ingin terjadi apa-apa terhadap istrinya. 2 anak juga sudah cukup walaupun semuanya laki-laki. Tentang anak mereka yang sudah tiada yang sudah Tania diberi nama yaitu Dara Angelina Wijaya, Derian sudah tahu karena selama Tania sudah sadar Derian melihat Tania sering menangis. Derian dan keluarganya mengira Tania terserang baby blues karena gejalanya sama sering menangis tidak jelas. Tapi saat Tania menceritakan mimpinya, Derian merasakan sebagian dari hatinya kosong saat mengetahui anak yang belum sempat mereka lihat adalah seorang putri. Hari ini kegiatan mereka seperti biasa yang dimana Tania sibuk mengurus ketiga laki-laki yang ada di rumahnya. Sebulan sesudah Tania melahirkan, Derian memboyong keluarga kecilnya ke rumah baru, tapi tetap satu kompleks tapi yang beda hanya rumahnya lebih besar. Sayang, dasi aku mana? Teriak Derian dari kamarnya. Mami, kaos kaki aku mana? Teriak Dio sama dari kamarnya. Tania yang mendengar itu hanya menghela nafas berat. Drama di pagi hari masih tetap sama. Tania sebenarnya sudah menyiapkan semuanya lengkap di atas kasur masing-masing tapi tetap saja masih berteriak mencari yang sebenarnya ada di depan mata mereka.
Tania yang sedang mengurus si kecil langsung berjalan menuju kamar anak sulungnya terlebih dahulu, karena kamar Dio dan Dersha bersebelahan. "Abang bisa gak sih gak usah teriak-teriak, ini masih pagi bang, kan mami ada di kamar adek," ucap Tania. "Hehe maaf mami, ini kaos kaki abang cuma sebelah," ucap Dio sambil cengengesan. "Cari tuh pakai mata bang, jangan pakai mulut. Kamu tuh ya drama pagi tetap sama," ucap Tania sesudah menemukan kaos kaki Dio. "Makasih mami yang cantik, morning derder," ucap Dio sambil mencium pipi Tania dan juga Dersha yang Dio singkat jadi derder. "Cepetan ya bang, siap-siapnya nanti telat, mami mau lihat papi dulu," ucap Tania. "Adek biar di sini aja mi, nanti Dio yang gendong," ucap Dio. "Kuat gak gendongnya sekarang adek udah berat loh bang," ucap Tania. "Kuat mami kan Dio sut besar," ucap Dio. "Ya sudah hati-hati ya nanti pas gendong adeknya," ucap Tania. "Siap mami," ucap Dio semangat. Tania meletakkan Dersha di atas kasur milik Dio. Dersha sudah bisa tengkurap sendiri, makanya masih aman ditidurkan di atas kasur. Setelah itu Tania pergi ke kamar miliknya dan juga Derian. Saat masuk Tania melihat Derian sedang memakai dasinya, sedangkan Derian yang melihat Tania datang tanpa anaknya tersenyum cerah membuat Tania aneh dengan kelakuan suaminya. "Itu ada mas dasinya, kenapa teriak-teriak?" ucap Tania. "Tadi gak ada sekarang mah ada," ucap Derian sambil tersenyum. "Orang dasinya juga ada di dekat baju kantor kamu kok," ucap Tania sambil membantu merapihkan dasi milik suaminya. Derian yang melihat itu hanya tersenyum lalu memeluk pinggang istrinya agar bisa lebih dekat dengan dirinya. "Sayang aku juga mau dimanja sama kamu, masa kamu dahuluin anak kita terus sih," ucap Derian yang sudah membenamkan wajahnya di cercuk leher Tania. "Mas jangan gini ah, kamu mah suka jahil," ucap Tania. "Sekali Yuyang, aku udah gak tahan," ucap Derian. Suara Derian sudah mulai berat, Tania sudah paham dengan apa yang suaminya inginkan. "Sudah siang mas, kamu harus berangkat ke kantor, kasihan anak-anak sudah nunggu," ucap Tania. "Sebentar aja sayang, gak lama." "Ya please masa kamu tega," ucap Derian. "Tapi mas," ucap Tania masih tetap dengan pendiriannya. "Gak ada tapi-tapian ayo ah," ucap Derian. Dan terjadi lagi, bukan hanya sekarang Derian suka meminta haknya di pagi hari, tapi setiap ada kesempatan Derian akan melakukannya karena Derian sering tidak memiliki waktu berdua karena Tania pasti akan mendahulukan anak-anak mereka daripada dirinya. Sedangkan Dio yang sudah ada di ujung anak tangga hanya menghela nafas panjang. Dio sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang tuanya, yang pasti mereka akan bosan menunggu di meja makan. "Nunggu lagi kita dek," ucap Dio ke adiknya yang anteng dengan tangannya yang sudah masuk ke dalam mulut. Dio tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga tinggi badannya tidak seperti anak SD pada umumnya. Dio memiliki postur tubuh tinggi dan juga memiliki kulit putih. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya kedua orang tua mereka turun. Derian dengan wajah cerahnya, sedangkan Tania sedikit membenarkan rambutnya. Mereka melihat kedua anaknya yang sudah duduk di kursi masing-masing. Dio duduk di dekat adiknya yang duduk di kursi khusus bayi. "Pagi," ucap Derian. Derian dan Tania hanya saling melirik karena tidak dapat jawaban dari sapaannya. Derian bisa melihat kalau anak sulungnya sedang memakan sarapannya sedangkan si kecil sedang meminum susu dari botol. "Maaf ya mami telat turunnya," ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. Dio hanya tersenyum menanggapinya, lalu melanjutkan makannya lagi. Tania pun menyiapkan sarapan untuk suaminya dan juga dirinya. Seperti inilah kehidupan keluarga kecil mereka yang dimana kebahagiaan, kesalahan pahaman kecil,
dan juga keramaian yang diciptakan dari anak-anak mereka, tapi semua Derian dan Tania tetap bersyukur. Kehidupan berkeluarga lagi dulu Derian tidak mengharapkan lagi karena ketakutan akan kehilangan masih ada, tapi saat dia memutuskan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama Tania semua itu lenyap, walaupun banyak sekali cobaan yang menerpa kehidupan keluarganya tapi Derian bersyukur semua itu bisa mereka lewati. Begitupun Tania, dia tidak berpikir akan berlabuh pada sosok duda anak satu. Kehidupannya yang dia anggap santai-santai saja ternyata ditakdirkan menjadi ibu sambung. Tidak pernah Tania sangka jalan hidupnya seperti ini karena dulu tujuan dia hanya membahagiakan kedua orang tuanya dan adik-adiknya terlebih dahulu. Tapi takdir berkata lain, bertemunya dengan seorang anak kecil membuat hidupnya berubah. Dan sekarang mereka bisa menjadi keluarga kecil dengan dua malaikat kecil di dalamnya. Tamat. Semoga kita bisa bertemu di cerita yang lain.